di Pengadilan Negeri Surakarta. Hari ini Kamis, 3 Juli 2025, Bambang Trimulyono menjalani sidang perdana peninjauan kembali terhadap putusan yang menghukum 6 tahun penjara dirinya akibat penistaan agama dan pelanggaran terhadap pasal di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bambang Tri mengajukan gugatan peninjauan kembali terhadap kasusnya setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan bahwa keributan atau kerusuhan yang terjadi di ruang digital seperti media sosial tidak termasuk dalam kategori delik pidana. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut MK, penerapan norma hukum pidana itu harus dilakukan secara jelas, tegas, dan pasti agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Dinamika yang terjadi di ruang digital, seperti debat, kritik, atau perbedaan pendapat mengenai kebijakan pemerintah, seharusnya dilihat sebagai wujud partisipasi publik dalam demokrasi, bukan langsung dianggap sebagai bentuk keonaran yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa sebenarnya pembentuk undang-undang telah memberikan batasan dalam penjelasan. Pasal 28 ayat 3, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, batasan tersebut menyatakan bahwa kerusuhan yang dimaksud adalah kondisi yang nyata, mengganggu ketertiban umum di dunia nyata atau ruang fisik, bukan hanya di ruang digital. Jadi sudah sepantasnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Bambang Tri dikabulkan oleh majelis hakim dan pemohon harus dibebaskan dari hukuman penjara yang menjeratnya. Yang difokuskan di dalam Undang-Undang ITE itu adalah penyebarannya yang menimbulkan keonaran. Nah, sedangkan Bambang Tri sendiri kan tidak melakukan penyebaran itu, sehingga sengaja dan tanpa hak melakukan penyertaan. Nah, penyertaannya di situ sendiri itu tidak terbukti. Kasus Bambang Tri bermula saat ada pembahasan soal ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dalam podcast di kanal YouTube Gusdur 13 Official tahun 2023 lalu. Saat itu Bambang Tri diminta Gusdur melakukan sumpah mubahalah untuk meyakinkan informasi yang diberikan benar. Bambang Tri dan Gusdur kemudian digugat hingga akhirnya divonis bersalah dan harus menjalani hukuman 6 tahun penjara.